Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Ahmad Sawi, NRP 31256. Ingin membuat video tentang praktikum 1 perintah dasar sistem operasi Linux ya. Dari matkul sistem operasi. Pertama, kita akan membuka VMware. Buka VMware-nya. Kedua, kita akan menggunakan dulu sini ya. Kalau nanti sini kita tunggu. Enter. Oke, di sini kita akan mencoba login dengan user UI ya. Kita masukkan password saya, enter. Sebentar saya coba full screen kan. Oke, jika tampilan seperti ini menandakan sudah login ke Debian-nya ya. Di sini aku memakai Debian versi 13. Oke, selanjutnya saya akan membuka terminal untuk presentasikan perintah dasar di Linux ya. Oke, yang pertama kita akan mencoba login tadi udah, terus jalankan aplikasi ini. Aplikasinya logout nanti saja jika sudah selesai ya. Oke, di sini saya akan mencoba perintah dasar yang pertama, yaitu adalah melihat disk file yang ada di directory ini ya. Dan ketikkan ls. Ini ada Discord, dokumen, download, musik, picture, public, template, dan video ya. Dan kita juga bisa menambahkan flag agar semua file maupun folder yang ini yang depannya ada titik. Biasanya kan kalau ada titik di depannya ini indikasinya adalah file rahasia atau tidak akan memunculkan ketika TLS biasa seperti ini. Jika kita kasihkan flag A, maka otomatis akan muncul semuanya. Lanjut, untuk TLS juga bisa apa namanya, alamat folder ya. Jika kita contoh akan masukkan alamat folder di sini, kita akan lihat isi di folder ini apa aja. Enter. Seperti ini. Ini adalah folder sistem. Ini lumayan banyak. Terus coba lagi ya. Oh iya, ada spasi. Di sini indikasinya cannot access, yang artinya saya tidak memiliki akses untuk memasuki file sistem ini. Jadi kita bisa menggunakan ganti ke
cara SU terus strip kayak gini, kita enter, masukkan password, enter. Oke, lalu kita coba lagi ls bin etc share yang semua aktif. Oke, ternyata nggak ada ya. Nggak ada ternyata di situ. Kalau kita cari di sini kan ada, oh bisa ternyata. Iya ya, tadi ternyata banyak aksesnya yang nggak bisa, tapi itu cuman nggak ada filenya ya, nggak ada foldernya juga, jadi error kan. Maaf tak kira itu error aksesnya dibatasi gitu kan, bukan user root. Jadi sekarang kita coba pindah ke user biasa ya, bukan root. Caranya gimana? Kayak begini, su service. Nah, sudah pindah. Lanjut, di sini kita akan mencoba mencari beberapa kata kunci yang penting ya dalam menggunakan keyboard. Contoh di ini untuk keluar, enter itu untuk ke bawah atau halaman baris per baris ya, enter kan baris atau konfirmasi ya. Spasi ya seperti biasa, dan pokoknya ketika kita masuk program apa ya, nano atau apa gitu, nanti kita bisa menekan kata kunci keluar atau enter untuk spasi baru, spasi baru maksudnya line baru, dan spasi untuk ke bawah. Sebenarnya ada program tapi saya lupa, jadi kita lanjutkan saja. Kita order dulu ya. Yang pertama kita akan melakukan percobaan ya. Di sini percobaan pertama adalah mengecek identitas diri atau nomor user ini atau grupnya yang dipakai di mana. Kita coba enter. Di sini ID user UI adalah 1000, grup ID-nya juga 1000, grupnya 1000. Jadi sudah lumayan lengkap ya. Lalu untuk melihat tanggal saat ini, percobaan kedua adalah melihat tanggal. Kita lihat saja, dan ini juga langsung muncul ya. Saturday Februari tanggal 28 jam 7 2020, sesuai yang ada di sini sama dengan di sini. Terus selanjutnya kita akan melihat kalender. Caranya adalah menggunakan encat. Maaf, bukan encat, maksudnya encal. Jadi kalau semua punya kalian belum, kalau semuanya encal itu tidak bisa, atau kayak gini komen logon, kalian bisa menggunakan API. Kalau encal, nah ini ada indikasi error, yaitu permission delete ya, permission delete. Jadi tidak punya akses. Juga pertanyaan apakah kamu root. Jadi caranya mengatasi ini adalah kita kasihkan di depannya itu sudo, enter, masukkan password kita.
itu aja. Karena kalau kita langsung update gitu itu cuma khusus buat kita kirimkan tadi. Kalau yang kita masukkan bisa kita aja. Selanjutnya cobaan 3 itu melihat atau mengecek username ya. Username yang kita pakai, username itu apa, itu Debian. Sebenarnya itu sama aja dengan setelahnya underscore ya, underscore hanya menyer nih apa namanya, saya lupa, pokoknya putar-putar ini. Selanjutnya kita juga bisa menggunakan name, kita juga bisa menggunakan flag kemudian lengkap informasi file sistem kita. Kita bisa baiknya mendaftar, kita bisa menambahkan FV version ya. Sebelumnya kita bisa kasih flag untuk semuanya ya, daripada kita ngecek satu-satu. Selanjutnya saya akan mengecek distro yang saya pakai dengan cara kita ketik car etc OS release. Dia akan muncul nama yang kita pakai. Saya memakai Debian Kernel versi 13 yang model Trixie. Ini juga cukup lengkap informasinya sampai dengan linknya, URL-nya seperti itu. Kita clear dulu agar teksnya munculnya agak banyak. Selanjutnya percobaan keempat, kita mengetahui siapa aja sih user yang aktif di sistem ini. Kita ketik saja wih, akan muncul login jam berapa dan di folder mana. Ini user yang aktif adalah user root dengan user yang saya pakai yaitu UI. Di sini kita juga bisa memakai U, akan muncul root UI. Sini kita akan mengecek, bisa juga dengan UAMI seperti itu aja. Pokoknya UAMI untuk simple, U untuk menekan info seperti ini, tanggal terakhir kali login, untuk W untuk informasi lengkapnya. Selanjutnya percobaan ke 5 untuk mengubah informasi file pinjar. Pinjar itu apa? Pinjar itu informasi seperti ini. Kalau selama Pinjar belum bisa ya kita lakukan seperti tadi, yaitu menginstal dulu modulnya. Sudo install Pinjar, enter, akan langsung install ya. Selanjutnya kita mengubah detail user ya, seperti nama dan juga username atau apapun itu. Kita bisa menggunakan password, bisa mengaktif menurut kalian atau bagaimana. Nah, serah pokoknya ya. Nambah seperti itu. Kemudian
gunanya untuk mengganti informasi detail. Selanjutnya kita akan lanjut. Saya akan mengecek informasi banjir dan pajak seluruh ini. Selanjutnya percobaan ke-6, kita akan mencoba manualnya ini sebagai apa itu LS sebenarnya. Jadi yang kalian bingung sebenarnya apa dan flagnya itu ada apa aja, kalian bisa mengetik ini ya sebelumnya saya jelaskan tadi. Untuk keluar kita bisa lihat tulisan ini press untuk bantuan atau G, jadi kita bisa ketik jangan keluar ya. Selanjutnya kita akan mencoba kalian juga bisa melakukan apa namanya ya mirip seperti man tapi lebih simpel juga enggak ya, iya macam mirip seperti ini dalam namanya itu flag help. Selanjutnya menghapus layar itu ya seperti ini, seperti saya tadi. Percobaan selanjutnya adalah mencari perintah yang deskripsinya mengandung kata kunci yang dicari. Kita coba mencari approach, kita ketik sebab seperti ini informasi ya pokoknya komennya yang mirip dengan angka pokoknya kita mencari CMD di sini ya hubungan dengan angka dan juga dengan email ini tetap file saja daily atau belum kira-kira. Selanjutnya kita akan menggunakan direktur ya. Sebelumnya kita juga sudah menggunakan LS tadi, LS untuk semuanya, LS flag untuk menekan serta menekan list folder ataupun file serta aksesnya ya, akses filenya juga usernya, tanggalnya juga bisa seperti ini dan akses untuk melihat isi dalam folder ataupun isi dalam folder yang kita gunakan saat ini. Selanjutnya akan melihat type file dengan cara klik file sini untuk melihat type file. Bintang di sini untuk semuanya, ingat semuanya ya yang ada di direktori ini, di folder ini. Di folder ini ya ada desktop, dokumen dan lain dengan tipe direktori atau dokumen atau folder. Selanjutnya akan mengcopy sebuah file, akan memindahkan copy file ini ke software yang lain. Kita cek dulu folder ini apakah ada isinya. Enggak ada, kita buat sendiri dokumennya. Ini kan enggak ada isinya, kita coba nano.txt
file yang isi dalam file seperti file txt, JSON atau yang lainnya lah, pokoknya yang formatnya bisa diedit dengan yang teks-teks gitu ya. Coba isi dengan ini lagi, terus kita kan exit itu Ctrl plus X dan kita pencet di enter, dan itu udah ls. Kita akan mencoba memindahkan teks ke ls. Kita coba di ls ada ya. Oke, kita sudah muncul ya. Kita saja kita coba ke download. Oke, file berhasil di copy dari untuk dokumen pada download. Selanjutnya kita akan coba touch. Itu buat folder ya, seperti yang tadi. Jadi touch itu membuat file ini dan kemudian membuat folder ya. Kira touch itu membuat folder. Saya hapus dulu. Oke, jadi sudah hilang ya folder sama filenya. Selanjutnya akan copy beberapa file ya di dalam folder sekaligus. Kalau tadi satu file. Kita coba untuk copy ya dari folder dokumen ke folder. Kita coba buat folder baru. Typo ya. Sebentar, kok error ya. Kasih enter. ls baru. Ya, terpindah ya. Sudah masuk ke folder baru. Selanjutnya kita akan melihat isi file. Cara bagaimana? Nah, di sini ada 3 file. Coba lihat dengan komen chat ya. Chat. Dan lihat isinya yang kita tulis tadi ya.
selanjutnya kita akan mengambilkan file per satu layer dulu. Kita keluar dari directory ini dulu, terus kita ketik keluar. Seperti ini bisa layak. Selanjutnya kita akan menggunakan instruksi mf untuk memindahkan file. Ini adalah mf move ya, memindahkan. Folder atau directory baru dari dokumen namanya nanti hasil yang yaitu mf atau percobaan selanjutnya akan mencoba menghapus file. Sebenarnya jika kita sudah menghapus folder file, rm my.txt doang tanpa flag itu akan tidak bisa menghapus directory ya, bisa menghapusnya dalam seperti ini. Nanti sudah terhapus. Selanjutnya kita akan mencari kata atau kalimat dalam suatu file. Jadi kita pindah directory dulu. Soalnya ini txt yang ada teksnya kan kita pindah ke directory baru ya. ls kita grab cari xud beda ya, ini ya hasil yang sebenarnya itu ini out x 0 dan 0 nilai 0 di x 0 ya teksnya, x 0 ya mencari teks dalam file itu juga begini. Sebenarnya itu hasilnya itu seperti ini, tapi nggak tahu kenapa jadi seperti ini. Mungkin hasilnya sedikit juga dengan satu, jadi sudah mulai isikan ya. Oke, karena percobaan juga sudah habis, ini akan lanjut ke latihan selanjutnya ya. Sekian dari aku. Kita lanjut
latihan ya. Nah, kita lanjut ke latihan. Di sini kita akan mengingat ya, mengingat sebentar. Untuk latihan pertama itu adalah informasi banjir pada umum Anda yang adalah dengan apa namanya tadi, komen di CHFN ya, ubah dia, kita ubah nya 2 dapat 1 kompon seperti ini. Latihan nomor 2, lihat user yang sedang aktif. Untuk melihat user seperti tadi kita bisa saja U, I, atau WMI, terserah. Ada 3 ya, kita bisa memilih salah satunya untuk melihat user yang sedang aktif di sistem ini. Selanjutnya bagaimana dampak manual dari perintah ca. Untuk manual kita klik command terus ca, hasil, kita exit. Selanjutnya adalah bagaimana peran manual dengan kata kunci short. Kita dengan cara sebentar. Oh ya, push. Latihan selanjutnya kita juga untuk latihan selanjutnya kita akan melihatkan 1 tahun penuh, menggunakan apa namanya, satunya date tadi ca. Nah, ini cek bulan penuh. Coba nah ini kalender 1 tahun penuh. Selanjutnya ada nama SDN tadi perintah. Latihan selanjutnya bagaimana tampilan untuk perintah ls L dan ls dari menampilkan semua file. ls biasa itu menampilkan berbagai macam file dan folder, tapi tidak dalam tanda kutip, bukan file yang seperti ini. Ini tidak akan tambahkan karena ini bersifat rahasia. Bisa menggunakan tag A. Nah ini kan sudah keluar semua ya. Kita bisa menambahkan L untuk lihat ini ya, akses yang bisa di filenya, bisa mengedit atau melihat saja seperti itu ya. Selanjutnya adalah ls file, sama aja, cuman lebih pendek aja ya LSA. Selanjutnya tampilkan semua file termasuk yang hidden file berdiri kan file rahasia. Di sini kita disuruh untuk menampilkan hidden file pada direktori etc dengan cara lsa etc. Oke, udah deh, sudah tampilkan ya hidden file. Selanjutnya tampilkan semua file secara lengkap pada direktori sama aja.
Selanjutnya buatlah directory rak 1 pada directory aktif dan buatkan file ke edisi grup ke file tes1, tes2 dan tes3 pada directory. Lalu disuruh untuk membuat directory file 1 dan aktif. Sini ya, kita coba hadir rak 1, kita copy rak 1 ke kata sini kita disuruh mengcopy file di edisi group ke directory aktif yang kita buat tadi ya, rak 1. File tes1, tes2. Dia akan copy file ke sebentar. Hasil ya, kita mengcopy edisi group ke file tes1, kita coba tes2. Hasil ya. Jadi sendiri aja. Jadi latihannya di sini kita latihan di sini kita bisa buat satu terus kita suruh copy ya, copy isi dari edisi grup ke satu, tes1, tes2, tes3. Sudah berhasil, lanjut ke latihan selanjutnya. Kita akan tampilkan isi file seperti ini. Udah, nah, tes2, tes3. Udah, selanjutnya adalah hapus file tes1 dan tes2 tes1 CLM tes. Udah selesai. Untuk sekian video dari aku. Lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.